bukan yang C. Berarti pasti jawabannya yang D. Yakin? Yakin ya. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak contohnya A1 kan sudut luar dan B4 ya, sepihak. Tidak melintasi garis yang ini ya. Garis pemotong ini ya. Oke, jadi contohnya A1 dengan B4 sama besar tidak? Tidak ya. Ini A1 dengan B4 itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Besarnya tidak sama besar. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Ini jawabannya. Oke, bisa dipahami? Saya. Kita lanjutkan. Saya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Besar sudut nomor 2 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, berarti yang ditanyakan nomor 3. Yang diketahui nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 1 ya. Nah, nomor satunya 95. Nah, ingat nomor 1 ini kita ini langkahnya, karena kita akan mencari, Bapak sampaikan dulu ya. Tujuan kita mau kemana nih? Yang akan kita cari kan sudut 3 ya. Sudut yang nomor 3 ini ya yang akan kita cari. Nah, untuk mencari sudut nomor 3 kita bisa melihat ini. Ada gambar apa ini? Kalau Bapak buat garis tebalnya ya, nggak apa-apa ya, nggak kurang lurus ya. Ini membayangkan saja ada gambar apa? Segitiga ya. Nah, sudut nomor 3 ini bisa kita peroleh jika sudut nomor 5 nya sudah kita peroleh, nomor 6 juga sudah kita peroleh. Kenapa? Karena sudut segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 180 derajat. Ketika yang 2 nya ini sudah diperoleh, maka mudah untuk mencari nomor 3. Tinggal kita jumlahkan, terus kita ambil selisihnya dengan 180 derajat. Saya, itu tujuannya ya. Bisa dipahami ya. Nah, berarti kita akan mencari sudut nomor 5 terlebih dahulu, kemudian kita mencari nomor 6, baru kita mencari nomor 3. Oke. Nah, ada hubungan tidak antara sudut nomor 6 atau nomor 5 atau nomor 3 dengan nomor 1 ini? Nah, yang pasti ada hubungan adalah sudut nomor 5. Kenapa? Karena ini kan 2 garis yang sejajar, dipotong oleh 1 garis. Nah, nomor 1 dengan nomor 5 itu termasuk sudut dalam, pasangan sudut dalam yang berseberangan. Berarti ketika nomor 1-nya 95 derajat, nomor 5-nya juga 95 derajat. Paham? Paham ya? Terus yang kedua yang diketahui adalah sudut nomor 2. Nomor 2 itu berapa? 110 derajat. Nomor 2 itu ini ya. Berarti ini besarnya 110 derajat. Nah, ada tidak hubungannya dengan sudut nomor 6? Nah, ingat ini sudut nomor 2 dengan sudut nomor 6 itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Ketika dijumlahkan besarnya berapa? 180 derajat ya, atau setengah lingkaran ya. Setengah putaran ya. Oke, setengah lingkaran ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena ini totalnya 180 derajat, yang nomor 2-nya 110, berarti yang nomor 6 itu sisanya 180 dikurangi 110 diperoleh 70 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, nomor 5 sudah kita peroleh, nomor 6 juga sudah kita peroleh. Berarti kita mudah mencari nomor 3, yaitu kita perhatikan gambar segitiga ini. Nah, dengan mengingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180, maka kita peroleh sudut 5, nomor 5 ditambah sudut nomor 6 ditambah sudut nomor 3 itu, karena merupakan sudut dalam segitiga, maka jumlahnya harus 180 derajat. Sudut nomor 5-nya itu 95 derajat ditambah nomor 6-nya 70 derajat ditambah nomor 3, totalnya harus 180 derajat. Kita jumlahkan dulu. 95 derajat tambah 70 derajat berapa? 165 derajat. Tambah sudut nomor 3 itu hasilnya harus 180. Berarti kita peroleh sudut nomor 3 itu caranya 180 derajat dikurangi 165 derajat. Berapa yo? Berapa? 15 derajat ya. Jadi sudut nomor 3-nya 15 derajat. Sudah terjawab?
Sudah ya, karena yang ditanyakan sudut nomor 3. Jadi jawabannya adalah 15 derajat. Mana? Bisa kita lanjutkan? Saya. Oke. Yang selanjutnya, perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Jika sudut A banding sudut B itu 1:2, yang ditanyakan besar sudut C. Ini gambar belah ketupatnya. Sudut A banding sudut B itu 1:2. Yang ditanyakan adalah sudut C. Kalian harus ingat sifat-sifat sudut dalam belah ketupat ya, dalam belah ketupat, yaitu sudut yang berhadapan itu sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C. Besar sudut A sama dengan besar sudut C. Begitu juga besar sudut B itu sama dengan besar sudut yang D. Oke, karena saling berhadapan. Kemudian sifat sudut yang kedua pada belah ketupat, bahwa jumlah dua sudut yang bersebelahan itu berjumlah 180 derajat. Yang bersebelahan itu contohnya sudut A dengan sudut B ini bersebelahan. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Atau B dengan C itu juga bersebelahan. Atau C dengan D, atau D dengan A. Jadi ketika ada dua sudut yang bersebelahan pada belah ketupat, maka ketika kedua sudut itu dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Ya. Nah, yang di sini yang kita ketahui adalah sudut A banding sudut B 1:2. Nah, berarti kita memisalkan, karena sudut A banding sudut B-nya 1:2, ketika sudut A-nya kita misalkan X, maka sudut B-nya berapa? X ya, berarti dikalikan X ya, 1 kali X, X. Berarti sudut B-nya adalah 2 kali X ya, 2 kalinya ya, maka sudut B-nya adalah 2X. Kenapa kita misalkan? Ini untuk mempermudah ya, ketika ada perbandingannya sebaiknya kalian misalkan dulu dengan variabel, karena kita tidak kita ketahui 1:2 teh berapa dibagi berapa. Oke ya, 5 bagi 10 juga 1:2 kan ya, yang kita kan belum mengetahui, maka kita gunakan variabel terlebih dahulu ya. Nah, kemudian menggunakan prinsip tadi bahwa ketika jumlah dua sudut yang bersebelahan itu 180 derajat, berarti ketika sudut A ditambah dengan sudut B itu hasilnya harus 180 derajat, karena sudut A dengan sudut B ini bersebelahan. Oke. Nah, sudut A-nya kita sudah misalkan dengan apa? Dengan X ya. Jadi X ditambah sudut B-nya diganti dengan 2X. X tambah 2X sama dengan 180 derajat. Di sini kita peroleh X tambah 2X berapa? 3X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 dibagi 3. Oke, kita peroleh berapa? 60 derajat. Paham? Jadi X-nya 60 derajat. Nah, perhatikan. Sudut A itu kan sama dengan X. X-nya itu sama dengan 60 derajat. Berarti sudut A itu 60 derajat. Kalau sudut B sama dengan 2X, berarti 2 dikali 60 derajat. Kita peroleh 120 derajat. Jadi sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 120 derajat. Nah, sudut C berapa? Karena yang ditanyakan kan sudut C ya. Sudut C kan berhadapan dengan sudut A. Ingat, sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya sama. Berarti yang C ini 60 derajat dan yang D ini 120 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, jadi jawabannya adalah 60 derajat. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut ABC adalah, nah ini gambarnya ada segitiga ya. Segitiga ABC, di sini ada sudut A-nya yaitu besarnya 2X, sudut B-nya 5X, sudut C-nya 40 derajat. Sudut ABC itu, ingat, sudut ABC itu berarti yang ditanyakan sudut yang mana? Nah, kalau ada penamaan sudut dengan 3 buah huruf, berarti kita fokusnya di yang tengah ya. Berarti ini tidak lain menanyakan sudut yang B ya. Oke. Yang kita cari berarti sudut B. Kalau kita tulis dalam satu huruf ya, nama sudutnya berarti sudut B. Paham?
Nah, karena sudut A, sudut